Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak Ibu. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri Grafit Ibu Syarifatul Rofiah SPD, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 1 Grafit, dan yang saya hormati yang saat ini akan melaksanakan kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 10, yakni Bapak Idul Manafa Damai, sekaligus Bapak Ibu guru yang sudah hadir pada kegiatan kali ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 guru penggerak angkatan 10. Salawat serta salam tetap marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita menjadikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Baik Bapak Ibu, susunan acara pada kegiatan hari ini yakni 1. Pembukaan, 2. Sambutan kepala sekolah, 3. Penyampaian materi diseminasi oleh calon guru penggerak, kemudian dilanjutkan diskusi dan diakhiri dengan penutup. Untuk membuka kegiatan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, semoga kegiatan pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Langsung saja untuk kegiatan yang kedua, yakni sambutan Kepala SMA Negeri 1 Grafit Ibu Syarifatul Rofiah SPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Idul Manafa selaku calon guru penggerak angkatan ke-10. Yang saya banggakan Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Grafit yang sekarang sedang mengikuti diseminasi aksi nyata dari Bapak Idul Manafa selaku calon guru penggerak. Mari pada siang hari ini kita bersama-sama bersyukur kepada Allah dan tetap kita panjatkan sholawat kepada Rasulullah, karena atas ridha Allah kita semuanya tetap dianugerahi sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah saya selaku Kepala SMA Negeri 1 Grafit pertama-tama memberikan dukungan sepenuhnya kepada Bapak Idul Manafa terkait beliau yang sangat kompeten sehingga beliau diterima menjadi calon guru penggerak dan sekarang sedang melaksanakan pendidikan untuk nantinya menjadi guru penggerak, yang mana guru penggerak di SMA Negeri 1 Grafit nantinya akan bertambah. Saya berharap banyak memang terhadap lulusan dari guru-guru penggerak, yang memang guru penggerak ini merupakan program yang dilaksanakan oleh Kemendikbudristek, yang mana dikomandani oleh Mas Menteri kita, Mas Menteri Bapak Nadiem Makarim ya, yang pertama menggerakkan terkait sekolah penggerak dan guru penggerak ini. Harapan saya terhadap beliau-beliau yang sudah lulus, di sini ada Pak Hadi Ramadan, Pak Aris, Bu Umi, dan alhamdulillah sekarang mau ditambah Pak Idul. Mudah-mudahan Pak Idul dalam menimba ilmunya di pelatihan sebagai calon guru penggerak nantinya memang benar-benar ditimba ilmu yang diberikan dalam program pelatihan, sehingga benar-benar nantinya ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk lembaga kita tercinta ini, untuk Pak Idul dan untuk peserta didik yang ada di SMA Negeri 1 Grafit. Insya Allah nanti di angkatan 11 ada Bu Aryani yang kemarin sudah mengikuti sosialisasi. Angkatan ke-12 nanti ada Pak Heri, Pak Anis, Pak Nugroho, kemudian Pak Sutron, Pak Hayat, dan saya berharap Bu Sakti. Saya sangat banyak terhadap yang saya sebutkan ini tadi. Untuk yang tidak disebutkan bukan berarti saya tidak berharap banyak. Ini Pak Eksis, Pak Hoidul Mu'alib, Pak Untung menjelang purna gitu ya, karena untuk syarat diterima menjadi calon guru penggerak yang usianya sebelum 60 minus 10 ya, jadi 50 tahun kan gitu ya kalau tidak salah saya membacanya.
Nah, pada kesempatan kali ini Pak Idul akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan aksi nyatanya dengan diseminasi terkait budaya positif di SMA Negeri 1 Gerampit, yang alhamdulillah budaya positif ini sudah kita laksanakan, cuman memang perlu lagi untuk selalu di-refresh dan kemudian diulang-ulang ke peserta didik kita, karena peserta didik kita dari tahun ke tahun ada yang baru, ada yang meninggalkan kelas 1 baru, kemudian yang sudah di sini karena di usia remaja-remaja ini memang usia yang rentan dan rawan untuk selalu kita ingatkan terkait dengan budaya positif yang ada di sekolah, baik karakter, kemudian sopan, sikap sopan santun, bullying, kemudian terkait juga dengan pembiasaan, yang mana pembiasaan yang harus dilakukan di sini mungkin terkait dengan program adiwiyatanya, pembiasaan pengelolaan sampah, dan pembiasaan terhadap Bapak Ibu guru, pembiasaan dalam mengerjakan tugas yang harus diselesaikan. Banyak hal terkait budaya positif yang kita selaku guru pengajar ini benar-benar selalu dan selalu untuk mendampingi putra-putri kita tercinta, sehingga di saat nanti lulus dari SMA Negeri 1 Gerampit, budaya positif yang sudah diajarkan di SMA Negeri 1 Gerampit benar-benar merupakan bekal yang nantinya anak-anak kita menjadi anak yang memiliki karakter positif, anak soleh-solehah, dan nantinya di masyarakat menjadi panutan. Ini adalah profil SMA Negeri 1 Gerampit. Oh, keluarnya dari SMA Negeri 1 Gerampit pantas saja kelakuannya dan karakternya bagus. Itu harapan kita bersama, nggih Bapak Ibu, nggih. Nah, itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Sekali lagi untuk yang sudah menjadi guru penggerak, ayo saya menunggu aksi penjenengan. Namanya guru penggerak harus bisa menggerakkan semuanya lembaga kita tercinta ini sesuai dengan yang sudah penjenengan ilmunya sudah jenengan timba. Tidak harus dari saya yang menggerakkan, tapi penjenengan memiliki ide-ide inovasi yang bisa nanti kita masukkan, sinkronkan dengan program sekolah. Itu saja, saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami sampaikan kepada Ibu Syarifatul Rofiq SPD atas sambutan serta dukungannya terhadap calon guru penggerak kita, yakni Bapak Ibu Manafana SPD. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya yakni penyampaian materi diseminasi tentang budaya positif di sekolah kepada Bapak Ibu Manafana SPD. Silakan. Terima kasih Ibu Umi atas waktunya. Bu Syarifah, mohon izin kami untuk menyampaikan diseminasi. Jadi apa yang sudah saya pelajari Bapak Ibu selama kurang lebih 2 bulan ke belakang melalui modul 1 sampai titik 1 sampai dengan modul 1.4, yaitu terkait ini, salah satunya tentang budaya positif. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan Pak Aris kemarin, supaya lebih semangat aja kalian sudah menjelang, bukan menjelang, mau sudah siang ya. Kita yel SMA saja ya. Jadi yel SMA saja supaya lebih semangat dan kita tetap ingat bagaimana yel yang sudah kita sepakati kemarin. Siap ya Bapak Ibu ya? Iya. Kita yel dulu. SMA Negeri 1 Gerampit, hebat berseri, cerdas semangat, Maida Jaya. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Yang pertama tentunya Bu Syarifah, terima kasih sekali atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami selaku calon guru penggerak kelas 10 untuk melaksanakan kegiatan ini. Puji syukur alhamdulillah, Bapak Ibu, mari senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir di acara yang kami selenggarakan, yaitu diseminasi aksi nyata modul 1.4 terkait dengan budaya positif di sekolah. Kedua kalinya sholawat serta salam mari senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu nanti syafaatnya di yaumul kiamah. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu berbahagia, Bapak Guru hebat kalau kata Pak Aris itu. Berbahagia dan hebat. Hebat kalau tidak bahagia kurang lengkap ya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besar
padat yang sangat banyak, panjenengan masih bersedia untuk meluangkan waktu kita di sini untuk belajar bersama. Tentu saja saya masih menggali lagi ilmu-ilmu dari panjenengan semuanya, pengalaman panjenengan selama panjenengan menempuh atau mengajar di sekolah SMA Negeri 1 Dampit ini, sehingga pada nantinya ilmu tersebut dapat saya serap dan dapat saya aplikasikan ke dalam kegiatan saya berikutnya. Kemudian tujuan saya berdiri di sini Bapak Ibu adalah ini. Saya ingin menyampaikan apa yang sudah saya pelajari di modul 1.4, yaitu terkait budaya positif. Budaya positif yang bisa kita terapkan untuk mendukung program-program yang sudah dikerjakan oleh sekolah. Kemudian peran saya, yaitu yang pertama adalah menciptakan budaya positif di sekolah semampu dan sebisa saya, mulai dari hal yang terkecil. Sehingga saya mengajak juga Bapak Ibu guru yang lain, kita saling mengingatkan, kita saling memberitahu jika ada tindakan kita yang tidak mencerminkan budaya positif. Karena alhamdulillah sekolah kita juga sekolah yang berpredikat sekolah ramah anak, sehingga kita harus betul-betul menjaga marwah dari predikat ini, sehingga anak merasa nyaman dan merasa tenang untuk bisa belajar di sekolah kita tercinta. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan konsep inti budaya positif ada 7 hal. Nanti karena keterbatasan waktu tidak semuanya akan saya jelaskan secara detail, hanya ada 3 poin nanti, yaitu terkait posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga institusi. Ketiga hal ini akan terkait langsung dengan siswa, sehingga perlu kiranya saya berkolaborasi dengan panjenengan bagaimana pelaksanaan yang tepat, yang baik di sekolah kita. Sedangkan yang lain nanti akan sekedar saya sampaikan saja untuk informasi panjenengan tentang budaya positif yang ada. Yang pertama ada yang namanya disiplin positif. Jadi kalau panjenengan sudah melaksanakan disiplin positif, berarti panjenengan sudah punya keyakinan dalam diri panjenengan untuk selalu melaksanakan kegiatan yang ada kaitannya dengan kedisiplinan tanpa ada paksaan dari pihak luar. Jadi motivasinya betul-betul berasal dari diri kita masing-masing. Sama dengan kalau kita ingin menumbuhkan sikap ini kepada murid, berarti memang perlu dan butuh waktu untuk membiasakan anak-anak memiliki kebudayaan atau disiplin yang positif. Berikutnya terkait dengan motivasi Bapak Ibu. Tentu setiap kita melaksanakan kegiatan ada motivasi di baliknya. Mungkin saya bisa bertanya kepada Bu Aryani. Bu Aryani, tadi motivasinya panjenengan ikut kegiatan diseminasi ini apa kira-kira Pak? Samitnya. Pak, monggo. Kok mau jenengan saya undang ke sini? Padahal nggak tahu kasih apa-apa. Motivasi saya untuk mengikuti diseminasi ini adalah saya ingin mengetahui sejauh mana diseminasi ini diberlakukan di sekolah kita. Jenengan merasa terpaksa atau dengan senang hati mengikutinya Bu Aryani? Tidak. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi kita tepuk tangan untuk Bu Aryani. Beliau punya motivasi yang baik, yang bagus, yang ternyata sudah tumbuh ya untuk menggali lagi seperti yang sudah kita lakukan, mencari tahu ilmu yang baru. Seperti yang sudah ditayangkan di depan Bapak Ibu, ada 3 motivasi utama yang biasanya menjadi latar belakang setiap orang atau murid kita melakukan sebuah tindakan. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi mereka itu datang tepat waktu ke sekolah, tidak melaksanakan pelanggaran semata-mata karena takut kalau melakukannya dihukum. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan karena ingin dipuji, karena ingin mendapatkan sesuatu, karena ingin ada motivasi lain yang bukan berasal dari dalam dirinya sendiri. Sedangkan yang terakhir, kenapa kok seseorang itu melakukan sebuah tindakan? Karena dia menghargai dirinya sendiri dan juga menghargai nilai-nilai positif yang dimiliki. Seperti tadi Bu Aryani sudah menyampaikan, beliau punya nilai-nilai pengembangan diri yang bisa ditambah dan ditingkatkan melalui kegiatan diseminasi, sehingga dengan senang hati tanpa paksaan boleh tadi ya bersedia untuk hadir dan duduknya paling depan, alhamdulillah, sehingga takut nanti ilmunya kalau di belakang tidak bisa tertransfer dengan baik. Terima kasih Bu Aryani, dan saya yakin Bu yang lain juga mempunyai motivasi yang sama, berasal dari diri panjenengan masing-masing. Berikutnya
ada hukuman dan konsekuensi. Pasti kita sudah tidak asing dengan kata-kata hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu selalu berkonotasi negatif, sedangkan konsekuensi ini lebih memanusiakan manusia. Kalau sejauh ini yang panjenengan ketahui Bapak Ibu, apa sih yang membedakan antara hukuman dan konsekuensi? Ya, nafsu itu yang hukuman, Kalau yang konsekuensi, iya, kalau konsekuensi bersandar pada aturan. Terima kasih Bu Tua atas masukannya. Jadi kalau seperti yang saya pelajari kemarin, ada yang membedakan yang pokok utama dari hukuman dan konsekuensi terhadap sebuah tindakan. Kalau hukuman itu biasanya tidak ada kaitannya sama sekali dan tidak ada proses membangun pendidiknya. Tetapi jika konsekuensi itu ada hubungan sebab akibatnya, kemudian ada proses pembelajaran di dalamnya. Contoh nyata yang bisa kita lihat di lingkungan sekolah adalah ketika ada siswa yang tiba-tiba merusak fasilitas sekolah, misalnya mematahkan, biasanya sering itu mematahkan keran, ya, Bapak Ibu. Kalau ada anak yang mematahkan keran, seharusnya tindakan yang tepat sebagai panjenengan, sebagai seorang guru itu apa? Coba saya ingin bertanya kepada, monggo Bapak Ibu yang ini Pak Heri. Kalau Pak Heri melihat ada anak mematahkan keran, kira-kira tindakan yang seharusnya yang akan Pak Heri lakukan apa? Misalnya tindakan yang saya akan lakukan adalah memanggil anak itu bahwasanya merusak atau milik orang lain itu adalah tindakan yang tidak terpuji, memberi peringatan. Terus kita balikan, seumpama dia mempunyai barang terus dirusak orang lain, perasaannya bagaimana? Dengan nasihati yang pertama kita sentuh hatinya. Demikian Pak Ibu. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Jawaban baik, sangat bijaksana sekali. Saya sudah mencerminkan guru yang siap untuk ramah anak Pak Heri. Jadi Pak Heri tidak memberikan hukuman, ya. Kita hatinya dulu kita sentuh. Betul sekali, setuju sekali dengan apa yang oleh Pak Heri. Nah, untuk membedakan antara hukuman dan konsekuensi terkait dengan tindakan tadi itu, jika ada siswa yang mematahkan keran sekolah, yang dinamakan hukuman itu adalah ketika melihat anak mematahkan keran di sekolah, kemudian Pak Heri menyuruh anak itu lari keliling lapangan 10 kali misalnya, atau push up 15 kali. Jadi tidak ada kaitannya antara mematahkan keran dengan berlari 10 kali. Itu yang namanya hukuman. Dan itu pasti akan membuat anak semakin tidak bisa menyadari kesalahannya, semakin marah dan semakin mungkin nanti akan bertindak lebih ekstrim lagi. Sedangkan konsekuensi seperti yang disampaikan Pak Heri tadi, diawali dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun, kemudian karena sudah mematahkan, berarti konsekuensinya apa? Ya dia harus mengganti kerannya. Dia harus menyampaikan kepada orang tuanya bahwa dia sudah mematahkan keran dan harus diganti. Kalaupun tidak sanggup mengganti, orang tua yang akan datang ke sekolah menyampaikan kondisi dan seterusnya. Terima kasih Pak Heri sudah memberikan gambaran yang baik sekali tadi. Ini restitusi kita bahas nanti di belakang. Kemudian ada hukuman dan penghargaan. Ternyata tidak hanya hukuman saja yang berbahaya, tetapi ada juga yang namanya penghargaan. Bapak Ibu ada yang pernah mendapatkan penghargaan di sini? Pak Hayat ya? Pada belum. Pak Antum pernah mendapat penghargaan seperti ini? Iya. Nah, ternyata penghargaan itu jika tidak ditata dengan betul akan menjadi bumerang bagi yang mendapat penghargaan, Bapak Ibu. Seperti contohnya Pak Sukron misalnya. Pak Sukron putranya masih umur berapa sekarang? 2 tahun. Oh, masih 2 tahun. Pak Aris mungkin ya, putranya sudah umur berapa tahun? 11 tahun. Nah, sudah 11 tahun dan biasanya ada kegiatan yang harus diikuti gitu Pak Aris ya. Dan biasanya kita sebagai orang tua menjanjikan sesuatu jika anak kita itu berhasil melewati atau mencapai sesuatu. Nah, ternyata dalam ilmu yang saya pelajari di situ, jika anak ini melakukan pencapaian atau dia melakukan sesuatu yang baik, peningkatan kompetensi itu karena ada sesuatu yang dijanjikan oleh Pak Aris ya, Pak Aris yang ada keliru, maka penghargaan ini akan menjadi senjata makan tuan, karena anak ini akan menjadi malas untuk melakukan perbaikan diri jika tidak dapat hadiah lagi dari Pak Aris.
sehingga dia akan lagi nggak dapat uang lagi, nggak dapat mainan lagi dan seterusnya, maka dia akan malas untuk berkreasi lagi. Tetapi kalau dia melakukan sesuatu itu karena dari dalam dirinya ingin memperbaiki atau meningkatkan kemampuan diri, berarti memang dia melakukannya bukan karena penghargaan tetapi karena ada niat dari dirinya sendiri. Nah, yang berikutnya kita akan coba untuk melihat 5 kebutuhan dasar dari manusia yang pasti dimiliki oleh setiap individu. Yang pertama yaitu bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga yaitu kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima penguasaan. Sekilas saja, kalau terkait bertahan hidup, saya yakin panjenengan sini salah satunya tujuan utamanya bekerja itu untuk bertahan hidup ya, untuk mencari uang, membeli makanan dan minuman untuk keluarga, untuk panjenengan sendiri, sehingga bisa terpenuhi kebutuhan panjenengan yang pertama itu bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Di sini nopo ada yang tidak ingin berteman dengan orang atau berkeluarga atau bercampur dengan orang lain. Saya kira betul ya, karena semuanya ingin mempunyai rekan atau tempat untuk saling bertukar cerita, saling mencurahkan isi hati dan lain sebagainya. Sehingga itu salah satu usaha dari kita untuk memenuhi kebutuhan dasar yang rasa kasih sayang dan rasa terima. Bapak Ibu, sementara ini sudah terpenuhi ya, yang poin kedua ini ya. Pak Untung, Pak Untung insya Allah teman-temannya sangat sayang dengan semuanya, keluarga di rumah, murid-murid, termasuk dengan murid-murid kita. Kalau ada yang mereka melakukan hal-hal yang luar biasa yang menurut kita itu kurang sesuai, mungkin salah satunya itu anak-anak kita mencari kasih sayang dan rasa diterima, karena mungkin di rumahnya belum mereka temukan. Yang berikutnya yaitu kebebasan. Ini salah satu poin yang juga menjadi kebutuhan dasar kita. Tentunya kita sebagai manusia yang mandiri, yang merdeka, ingin menentukan segala sesuatunya berdasarkan keinginan dan cita-cita kita sendiri, tidak bergantung kepada orang lain. Berikutnya yaitu kesenangan. Nah, Bapak Ibu, kalau saya melihat ada yang senang main olahraga, kemudian ada yang senang jalan-jalan ya, ada yang senang makan-makan dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu hal yang panjenengan lakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, yaitu memenuhi kesenangan. Karena kesenangan itu bisa meningkatkan motivasi dan semangat kita untuk melaksanakan tugas dan kegiatan kita. Dan yang terakhir adalah penguasaan. Tentunya contoh realnya adalah ketika panjenengan di rumah sebagai kepala keluarga, panjenengan harus bisa memegang kendali penuh terhadap keluarga yang keluarga panjenengan masing-masing. Kemudian kalau Bapak Ibu guru di kelas, tentunya panjenengan harus bisa mengkondisikan dan harus bisa memastikan anak itu mengikuti segala aturan yang ada di dalam kelas. Kita lanjutkan ke posisi kontrol. Nah, ini nanti akan kita telah lebih lanjut. Posisi kontrol seorang guru ketika dia ketika ada siswa atau murid yang melakukan kesalahan, di manakah posisi kita? Yang pertama ada penghukum, yang kedua ada pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, kemudian yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Untuk melihat seperti apa bedanya antara yang satu dengan yang lainnya, ini ada video yang bisa panjenengan simak. Nah, 5 posisi kontrol yang ada di modul ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak dalam penerapan disiplin restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosenda. Contoh penerapannya. Lima posisi kontrol ya. adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi berikut di sekolah dan melihat
Baik, langsung contoh penerapannya mau ini. Ini bunga bibian. Pasti terlambat. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti. Fokuskan dulu berada pada posisi pemukul adalah mulut cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Naren! Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya bawa sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kan sudah saya terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Kuat lagi. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah, ini yang ketiga, yaitu posisi sebagai teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Maafkan saya, Bu. Kamu menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat banget tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang, Bu. Nanti lain kali lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Alasannya apa, Wan? Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu.
kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ketika belajar Guru berbicara dengan nada suara ramah, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Yang keempat yaitu posisi pemantau atau monitor. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Dan yang terakhir yaitu di posisi manajer. Kemarin lagi ya. Naren! Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang bisa mengingatkan tidak? Ada, Bu. Ada saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat. Kita sudah melihat bagaimana posisi kontrol itu dipraktekkan secara langsung dalam menangani sebuah kasus. Kalau Bapak Ibu sendiri berada di posisi yang mana kira-kira selama ini? Mungkin Pak Aris bisa memberikan pendapatnya Terkait yang sudah dialami Pak Aris. Ya, terima kasih Pak Idul atas kesempatannya. Jadi disiplin positif ini yang sudah saya praktekkan adalah sebagai teman dan manajer.
biasanya kalau usia SMA itu anak-anak itu sudah tidak bisa kita berikan pada kelas saya berikan perintah seperti anak-anak SD. Jadi kita akan lebih komunikatif, lebih intensif percakapannya jika kita pakai kata-kata sebagai teman. Dan juga kita bisa bertanya apa perilaku yang kurang dari mereka dan kemudian apa yang harusnya dilakukan, sehingga anak-anak itu berpikir, tidak hanya ketika anak-anak itu melakukan kesalahan terus kita kasih hukuman, dia tidak akan berpikir. Maka dari itu biasanya saya selalu melakukan posisi manajer untuk menanyakan kesalahannya di mana, seharusnya bagaimana, dan komunikasinya itu yang sebagai teman, seperti itu Pak Ibu. Dan berhasil Pak Aris, bisa merubah ke arah yang lebih baik untuk berikutnya lagi ternyata. Alhamdulillah pengalaman saya itu di kelas 12 IPS 2 yang saat ini dipegang Bu Linda, itu ada 3 anak yang bermasalah dengan keterlambatan, dan alhamdulillah ketika naik kelas 3, 2 itu sudah tertib, disiplin, dan 1 masih berproses Pak Idul. Artinya jika betul-betul kita praktekkan dan kita juga disiplin, insya Allah anak-anak itu merasa diperhatikan dan mereka itu akan menjadi lebih baik lagi Pak Idul. Terima kasih Pak Aris atas berbagi pengalamannya yang ternyata beliau Pak Aris sudah melaksanakan di posisi teman untuk langkah awalnya, kemudian beliau juga sudah mulai mencoba di posisi manajer. Bapak Ibu yang lain, Pak Nur mungkin bisa memberikan idenya menurut panjenengan kalau di sekolah kita di SMA David itu idealnya yang mana menurut panjenengan dan seharusnya bagaimana? Kalau menurut saya yang sesuai dengan kondisi siswa di sekolah kita itu adalah sebagai pemantau dan manajerial. Kenapa dari 2 itu? Karena yang pertama dilihat dari kondisi sosial anak-anak, kemudian dan karakteristik lingkungannya itu lebih sesuai dengan pemantau daripada yang lain. Nah, jika manajer yang kedua, yang dari manajer itu, kenapa kok itu sesuai? Karena lebih meyakinkan kepada mereka, kepada para siswa itu bahwa apa yang dilakukan itu salah, kemudian tidak hanya mengakui kesalahan, tapi juga bisa mengerti, oh kalau kesalahan saya ini berarti solusi yang harus saya lakukan seperti ini. Nah, sehingga kedua itu menurut saya yang paling sesuai. Terima kasih Pak Nugroho. Memang seperti yang sudah saya pelajari selama ini, dari kelima posisi ini yang paling kita hindari itu yang pertama, penghukum Bapak Ibu. Ini sudah harus segera kita ubah posisi kita. Kemudian perbuatan rasa bersalah ini juga bisa kita tinggalkan pelan-pelan. Kita bisa mulai dari yang posisi ketiga, yaitu menjadi teman, kemudian menjadi pemantau, dan yang paling ideal tentu saja adalah yang posisi sebagai manajer, karena dengan posisi itu kita bisa lebih memberikan kesempatan kepada anak untuk berubah dan mempunyai kesadaran dari dalam dirinya sendiri untuk berbuat lebih baik lagi. Di sini Bapak Ibu ada contoh kasus, nanti kita akan coba untuk membedah kasus ini seperti apa. Saya bacakan secara sekilas. Sabrina pada hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai sekolah. Saking terburu-burunya dia lupa memakai sepatu. Dia memakai sepatu yang warnanya coklat. Padahal di sekolah itu sepatunya harus berwarna hitam. Ketika sudah sampai di sekolah, muncullah Pak Imran, ya, guru di sana yang memperhatikan si Sabrina ini. Karena melihat Sabrina sepatunya tidak sesuai dengan ketentuan sekolah, beliau mengkonfirmasi dulu, yaitu kenapa sampai sepatunya keliru. Terus Sabrina menjelaskan bahwa karena dia terburu-buru sehingga salah mengambil sepatu dan mau kembali karena rupanya jauh di mana bumi kalau yang jauh di sini. Lenggosono, jadi tidak mungkin harus pulang dan kembali lagi mengambil sepatunya. Kemudian karena sudah dinyatakan bersalah, Pak Imran bilang, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula sepatunya warnanya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan sepatu warnanya sesuai peraturan. Jadi dia Pak Imran meminta Sabrina untuk melepas sepatunya. Sabrina masih memohon maaf dan memohon untuk bisa memakai sepatu karena
kalau mungkin tidak dipakai sepatunya dia akan merasa malu atau merasa tidak nyaman untuk bisa berjalan atau berpindah tempat. Namun Pak Imran tetap bersikukuh menyampaikan bahwa Sabrina sudah melanggar peraturan, berarti sepatu tetap harus dilepas. Ya, kamu sudah tidak bersepatu saja seharian sekolah, sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Kemudian Sabrina dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman, sehingga selama seharian itu dia tidak berani berdiri di sekolah karena malu dan banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Nah, yang bisa kita diskusikan Bapak Ibu, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Imran kalau menurut panjenengan? Nggih, monggo Bu ini bisa memberikan komentar ya terkait Pak Imran ini kalau menurut panjenengan itu seperti apa? Pak Imran. Kalau menurut saya keliru belum diedit. Pak Imran. Pak Imran. Karena Pak Lukman ada orangnya di sini, saya nanti malah nggak enak akan Pak Imran. Aslinya Pak Lukman memang. Pak Imran itu sebagai penghukum Pak Idul. Okay. Tetapi ketika mungkin Pak Imran itu agak bijaksana, beliau memposisikan sebagai manajer, berarti bisa ngecek Sabrina ini berapa kali kondisi seperti ini. Artinya dia tidak menggunakan sepatu sesuai ketentuan sekolah itu sudah berapa kali seberapa seringkah menggunakan itu. Kalau memang dia hanya satu kali ini dan posisi yang seperti itu dari data yang ada, berarti agak diberi keringanan bisa menggunakan sepatu itu. Karena ini yang terjadi di sekolah kita Pak Edul ya. Kenapa anak-anak itu sering kita hampir sama dengan kita, Pak Nuk dan tim itu sering ngecek seperti ini, anak-anak tidak dibolehkan pakai sepatu karena anaknya itu saja dan sering sekali berulang seperti itu. Berulang. Kadang-kadang dia memakai kaos kaki tapi tidak bersepatu tapi memakai sandal. Kadang itu yang membuat teman-teman di Tatip itu ya akhirnya beliau memposisikan sebagai penghukum karena mereka 1-2 kali diingatkan, ya Bu tidak hari ini tapi besok lagi seperti itu. Gitu Pak Edu, terima kasih. Terima kasih Bu Eni atas masukan dan juga pengalaman panjenengan yang selama ini dalam menangani kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Memang Bapak Ibu, untuk berbicara ideal itu prosesnya sangat panjang dan perlu waktu dan perlu pembiasaan juga, sehingga saya sendiri juga masih belajar ke arah sana. Kalau memang nanti kedepannya sekolah kita ingin menghasilkan lulusan yang baik, memang nanti kita harus bisa berusaha untuk berada di posisi manajer. Namun seperti yang sudah disampaikan Bu Eni, mengingat kondisi dan keadaan di sekolah kita seperti itu, latar belakangnya sangat beragam sekali, tentunya kita akan mencoba Bu Eni untuk tetap terus berusaha yang terbaik. Kalaupun belum bisa jadi manajer, paling nggak mendekati. Seperti yang disampaikan Pak Nur tadi, bisa ke posisi pemantau, atau Pak Aris tadi sudah mencoba untuk berada di posisi sebagai seorang teman. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas masukan panjenengan terkait dengan posisi kontrol ini. Berikutnya yang akan kita diskusikan lebih lanjut yaitu terkait keyakinan kelas, karena ini sekarang sudah menjadi hal yang wajib untuk disediakan atau dibuat oleh sekolah. Maka panjenengan pada kesempatan kali ini monggo kita bersama-sama untuk menggali lagi kira-kira keyakinan kelas seperti apa yang cocok untuk diterapkan di sekolah kita. Panjenengan sudah pernah mendengar yang namanya peraturan sekolah, kemudian ada juga namanya kesepakatan kelas. Lalu bedanya di mana? Kalau peraturan kelas berarti sekolah sudah menyediakan sebuah aturan yang harus ditaati dan dilakukan oleh seluruh yang ada di sana. Tidak ada sangkut pautnya dengan siswa dalam penyusunannya, sehingga siswa hanya tinggal melaksanakan saja, dan ini biasanya sudah ada di sebuah lembaga. Namun beda dengan kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas itu adalah namanya kesepakatan, berarti kesepakatan dari kedua belah pihak. Di sini yang bersepakat adalah seluruh siswa di kelas tersebut dengan bapak ibu guru atau yang paling dekat dengan anak-anak di kelas adalah wali kelas. Sehingga nanti kita akan mencoba membuat sebuah kesepakatan sehingga anak-anak dalam melaksanakan kegiatan itu tidak hanya takut karena ada peraturan, tapi mereka sudah bersepakat dan siap untuk melaksanakan. Jika kesepakatan ini sudah terlaksana dengan baik dan terus-menerus secara rutin dan kontinu, maka nanti akan muncul yang namanya keyakinan kelas. Sehingga keyakinan kelas itu mereka melaksanakan kesepakatan kelas itu bukan karena terpaksa, bukan karena hal lain, tapi karena memang
kesadaran diri mereka bahwa nilai-nilai kebajikan yang ada di diri mereka itu harus senantiasa dijaga dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita lihat beberapa contoh. Nah, kesepakatan dan keyakinan bedanya dengan peraturan. Kalau peraturan sudah dibuat oleh guru, murid tinggal melaksanakan, sedangkan kesepakatan dan keyakinan guru dan muridlah yang membuatnya. Ini contohnya Bapak Ibu, beberapa kesepakatan. Kami nanti berharap di setiap kelas, sehingga peran wali kelas sangat penting di sini, bisa mulai mengkondisikan anak-anaknya untuk membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Yang pertama yang bisa panjenengan jadikan acuan yaitu keyakinan yang pertama yaitu religius. Kalau anak-anak sudah mempunyai keyakinan bahwa mereka itu orang yang religius, mereka akan melaksanakan beberapa kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Contohnya Bapak Ibu, selalu mengucapkan salam ketika masuk dan keluar dari kelas. Jadi kalau mereka sudah menjadi keyakinan tanpa disuruh, tanpa ada hal lain, mereka langsung otomatis akan mengucapkan salam, baik itu masuk maupun keluar. Berikutnya berdoa sebelum dan sudah kegiatan pembelajaran. Kalau sudah menjadi keyakinan, maka kalau ada guru yang lupa, kalau ada siswa yang tidak berdoa, itu nanti akan diingatkan oleh teman yang lainnya. Otomatis mereka akan berdoa. Dan seterusnya. Mungkin untuk yang religius ini Bapak Ibu punya masukan lain yang bisa nanti saya coba untuk share ke teman-teman wali kelas agar bisa menjadi poin tambahan di kesepakatan kelas untuk poin yang keyakinan religius. Itu ada membaca surat bagi yang muslim, kemudian sholat duha, sholat zuhur, sholat jumat. Bagi yang siswa non-muslim mungkin mengikuti kegiatan sesuai dengan arahan dari guru agamanya masing-masing. Berikutnya yaitu keyakinan terkait dengan disiplin Bapak Ibu. Apa yang bisa kita buat, kesepakatan seperti apa yang bisa mendukung supaya anak punya keyakinan bahwa mereka itu orang yang disiplin. Yang pertama tentu saja terkait dengan ketepatan waktu, yaitu datang tepat waktu di sekolah, kemudian mengerjakan tugas tepat waktu, mengikuti kegiatan upacara maupun kegiatan sekolah yang lain, memakai seragam dan lain sebagainya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu tambahan yang terkait dengan supaya anak-anak itu menjadi sosok yang disiplin. Kira-kira, oh iya, terkait penggunaan HP ini juga terkait kedisiplinan, ya. Kesepakatan untuk kapan boleh menggunakan, kapan juga tidak. Dan itu menjadi salah satu yang poin penting untuk zaman sekarang karena setiap anak di sekolah kita mempunyai HP. Terima kasih Bu Lisa. Nanti bisa kita formulasikan kembali untuk bisa diadaptasi dan dilaksanakan untuk tahun ajaran depan. Berikutnya ada poin keyakinan kelas terkait peduli lingkungan. Jadi kalau anak-anak sudah punya keyakinan tentang kepedulian lingkungan, mereka akan melaksanakan kesepakatan kelas ini tanpa harus disuruh. Contohnya apa? Membuang sampah pada tempatnya, hal-hal yang sederhana, melakukan piket kebersihan sesuai jadwal, mengikuti kegiatan sekolah yang diprogramkan tim Adiwiyata, kemudian menjaga kelas tetap bersih, rapi dan nyaman. Ada lagi Bapak Ibu yang bisa panjenengan tambahkan untuk dijadikan kesepakatan kelas supaya anak bisa menjadi orang yang peduli lingkungan. Pak itu mungkin ditambahkan cara membuang sampah yang dari kardus kotak. Jadi anak-anak diajarkan untuk bagaimana supaya nggak membuang di depan kelas kan. Berarti teknisnya ya. Jadi teknis membuang sampah itu bagaimana alur supaya tidak semrawut begitu. Yang kotak makanan bagaimana, yang botol bagaimana gitu. Dan supaya bisa dimanfaatkan. Ya. Dan rapi, dan mungkin contoh terakhir terkait toleransi karena kita hidup dengan beragam budaya, karakter dan lain-lain, maka ini harus bisa ditanamkan ke anak-anak supaya mereka punya keyakinan toleransi Bapak. Contoh kesepakatan yang bisa panjenengan buat dengan anak nanti, karena ini nanti kan panjenengan membuat dengan anak-anak. Kalau panjenengan belum punya gambaran, maka nanti akan berjalan lebih lama. Tapi kalau panjenengan sudah punya gambaran seperti yang ada di depan ini, nanti prosesnya tinggal mengarah-mengarahkan saja, sehingga anak sudah punya gambaran harus poin-poin seperti apa yang harus dilaksanakan. Contohnya yaitu menghormati guru dan siswa, ini sudah berteman dengan semua siswa. Menghormati guru itu termasuk menggunakan bahasa yang sopan ya. Kalau bahasa Jawa ya bahasa yang sesuai dengan usia dan yang guru dan murid begitu. Kemudian membantu teman, dan yang terakhir berkelompok dengan semangat. Nah nanti ini insya Allah akan kami buatkan dari tim kurikulum formulanya, panjenengan bisa menambah dan menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi kelasnya masing-masing, sehingga harapan kami di setiap kelas nanti ada sebuah keyakinan kelas dan kesepakatan kelas,
Sehingga kalau panjenengan nanti melaksanakan yang posisi kontrol tadi sudah tidak bingung karena sudah di awal disepakati tentang kesepakatan kelas. Berikutnya tentang segitiga restitusi ini yang terakhir Bapak Ibu. Segitiga restitusi itu adalah bagaimana cara kita menangani jika ada masalah yang dilakukan oleh anak kita. Pak Nuk tadi sudah menyampaikan, Pak Aris sudah menyampaikan juga bahwa dalam segitiga restitusi yang pertama kita tidak boleh menghakimi anak terkait kesalahan yang dia lakukan. Walaupun anak ini malah melakukan kesalahan 2 atau 3 kali, tetap kita harus mengkonfirmasi terlebih dahulu, yaitu dengan langkah-langkah yang di depan. Yang pertama ada yang namanya langkah menstabilkan identitas. Kita memberikan penguatan dulu pada anak walaupun dia bersalah, tapi supaya tidak merasa down, kita akan sampaikan bahwa setiap orang pasti bersalah. Itu yang langkah pertama yang perlu kita lakukan. Berikutnya kita harus menggali lagi kenapa dia melakukan kesalahan itu. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan yang sudah dibuat sebelumnya, sehingga dengan adanya keyakinan dan kesepakatan kelas, anak-anak akan lebih mudah untuk kita arahkan. Karena kalau tidak ada kesepakatan dan keyakinan kelas, mereka akan membuat alasan dan membuat alasan. Sehingga itulah pentingnya kenapa kita harus membuat keyakinan dan kesepakatan kelas untuk bisa melaksanakan tahapan-tahapan yang lebih humanis dan lebih nyaman dan ramah kepada anak kita. Ini sekedar saja Bapak Ibu, sedikit contoh yang sudah saya lakukan terkait dengan penanganan siswa. Nanti saya tanyakan sekilas saja. Nah, ini ceritanya adalah ada yang datang terlambat ketika ujian. Nah, kalau menurut pengalaman panjenengan selama ini panjenengan mengajar, jika ada siswa yang terlambat, biasanya apa yang panjenengan lakukan pertama kali? Mungkin Pak Rubro bisa sharing kepada teman-teman yang lain. Beliau mengajar di kelas 10 dan 12. Oke, monggo Pak Sugro. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya lakukan ketika anak-anak terlambat masuk di kelas saya, yang pertama yaitu menanyakan dulu alasannya mengapa terlambat. Kemudian yang selanjutnya biasanya saya menanyakan terus bagaimana kalau ternyata penyebab terlambatmu misalnya karena ban bocor atau karena berangkatnya waktunya mepet, terus apa yang harus dilakukan supaya besok dan seterusnya itu tidak terlambat lagi. Itu baik dulu yang bisa saya lakukan ketika di kelas. Terima kasih Pak Sugro. Berarti Pak Sugro itu kalau dari yang saya lihat berarti sudah mulai melaksanakan segitiga restitusi tadi, sehingga beliau tidak menghakimi dan tidak langsung menghukum anak untuk melakukan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan datang terlambat. Dan saya kira kita semuanya sudah mulai ke arah sana, tidak langsung memberi hukuman tetapi mengkonfirmasi terlebih dahulu. Jadi contohnya sudah seperti yang disampaikan Pak Sukron, Pak Lukman terus. Oke, Bapak Ibu, sudah berakhir diseminasi yang saya sampaikan kepada panjenengan. Sebelum saya mengakhiri, mungkin ada 1 atau 2 hal yang mungkin bisa kita diskusikan terkait dengan apa yang sudah kami sampaikan barusan. Mungkin jika panjenengan punya sesuatu pengalaman yang sudah panjenengan alami, kemudian pengen sharing kepada teman-teman yang lain, monggo boleh disampaikan. Saya kembalikan kepada Bu Umi. Sementara demikian pemaparan diseminasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, atas ilmu yang sangat bermanfaat kali ini. Mungkin ada yang ditanyakan atau didiskusikan bersama Bapak Ibu. Monggo Pak Anis. Ini aja. Ya, sapi. Oh, iya. Assalamualaikum Pak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, siswa kita itu jumlahnya hampir 1000 dan itu dari latar belakang yang berbeda-beda. Dan ketika telat itu nggak mungkin cuma 1-2 orang, kadang bisa sampai 20 orang. Nah, kalau kita mengandalkan cara manajer atau cara apa satunya itu
pemantau itu saya rasa nggak efektif karena itu waktunya yang dipakai lama. Solusi apa yang bisa kami lakukan untuk menangani anak yang misalnya terlambatnya itu lebih dari 20 siswa seperti itu? Terima kasih. Langsung saja atau Bapak Ibu, karena ini kita sharing ya, tentunya saya juga belum pernah melakukan menangani anak yang tiba-tiba terlambatnya 20 orang. Kalau 1-2 orang di kelas seperti Pak Sugron mungkin saya pernah, sehingga mungkin teman-teman lain yang pernah melakukan ini bisa sharing. Monggo. Nggih, Pak Ayat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya kapan harus menerapkan sistem kontrol itu Pak ya. Jadi menurut saya itu diklasifikasi dulu Pak. Jadi kalau di kelas 10 cara mengatasi kelas, mohon maaf kalau ada wali kelas di sini. Kelas 8, 10, 8, 10, 7, 10, 9 itu manajerial yang cocok menurut saya. Ada teman kalau yang 10, 5, 10, 6 itu ya penghukum itu tadi ya. Jadi kapan harus melaksanakan yang itu, jadi kondisional aja, lihat objeknya itu siapa. Jadi kalau 10, 6, 10, 5 itu ya harus dikasih hukuman menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Hayat. Bapak Ibu, ada lagi yang punya pendapat lain. Pak Hayat tadi menyampaikan tergantung kondisi situasi. Jika sudah anaknya itu tertib, bisa menjadi posisi manajer ya. Tapi kalau berkelanjutan karena setiap hari terlambat, sebagai penghukum menurut Hayat tidak apa ya. Yang lain itu ada yang berpendapat lagi? Oke, Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Nyala kamu. Terima kasih Pak Hayat, Pak Idul, keren luar biasa diseminasinya pada siang hari ini. Kalau saya lihat selama saya ada di sini, cara penanganan anak yang terlambat lebih dari 20, 10, 15, saya lihat sangat efektif dengan sambil memberikan pelajaran karakter ke anak-anak. Contoh, langsung 20 anak dibawa ke belakang sambil pembelajaran dengan Bu Heni dan kawan-kawan dengan membersihkan rumput. Itu sangat efektif sekali. Anak-anak tidak merasa dihukum, tapi karakternya dapat. Itu termasuk yang mana? Saya juga tanya ke Pak Idul nanti ya. Masuk yang 1, 2, 3 atau 4 atau 5 ya. Cuma saya rasa itu sangat efektif sekali. Itu ya Pak Ayat ya. Kemudian yang latar belakang berbeda tergantung dari orang tuanya yang memang notabene di sini hampir 50% kurang perhatian karena orang tuanya yang broken, yang ke luar negeri. Saya lihat sangat di sini ini memang butuh perhatian terhadap penanganan anak. Kenapa tiap harinya yang terlambat sekian, kemudian tingkah laku yang aneh-aneh sekian, itu memang tidak lepas dari kondisi keluarga. Dan penanganan kombinasi seperti yang disampaikan Pak Nugroho tadi sangat-sangat efektif juga di sini. Jadi kalau kita melakukan anak-anak sebagai teman saja, mana yang perlu kita perlakukan sebagai teman, mana yang kita lakukan sebagai nanti kita sebagai manajer, mana yang kita lakukan sebagai kita pemantau. Cuman yang satu dihindari menghukum itu tadi, menghukum secara fisik yang perlu dan jangan sampai dilakukan dalam artian kita melakukan tindak kekerasan dengan tangan kita, gitu ya. Cuman kalau misalnya kita berkolaborasi dengan kita kalau memberikan yang ke belakang dan kita juga bekerja, tidak hanya ini kan anak tidak, tapi anak-anak nyaman. Nah, hukuman bukan hukuman ya, apa namanya itu ya? Nanti saya tanyakan ke Pak Idul.
konsekuensi ya butuh ya tadi ya, konsekuensi yang itu juga perlu di sini. Jadi kalau semuanya kita perlakukan dilus-lus sebagai teman yang tadi saya lihat, wah anak-anak kita diperlakukan seperti itu, besok tambah banyak yang terlambat gitu ya. Nah ini disesuaikan dengan kondisi yang disampaikan dengan Pak Ayat, cuma jangan sampai melakukan hubungan secara fisik. Itu yang terjadi di lembaga kita. Itu saja mungkin jawaban yang bisa menjawab dari semua pertanyaan teman-teman yang ada di sini, insya Allah ya. Karena boleh yang diperlakukan sebagai teman seperti apa, kita lihat kondisi masalah dan kondisi anaknya. Itu Pak Idul dari saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu Syarifah atas insight-nya, atas yang cara pandang yang baru bagaimana kita memandang jika ada siswa yang melakukan pelanggaran dengan jumlah yang banyak. Bapak Ibu, kalau menurut saya pribadi, oke Bu Eni. Saya sedikit pertanyaan atau mungkin menambahkan tadi. Bagaimana kalau kita lakukan begini gitu? Seperti yang tadi dengan sampaikan tentang kesepakatan kelas ya Pak Ibu ya. Misalkan di tingkat sekolah, artinya kesepakatan yang nantinya akan kita terapkan untuk anak-anak. Itu misalkan itu diterapkan bagaimana Pak Idul? Jadi misalkan kita memadai anak-anak itu per kelas mungkin diambil satu siswa yang paling baik dan tanda kutip ya, dan satu siswa yang paling banyak catatan di Pak Nuk, itu dipanggil semua, dikumpulkan, terus berbicara untuk membuat kesepakatan yang nantinya tertulis di aturan-aturan yang ada di sekolah. Misalkan seperti itu bagaimana? Terima kasih. Saya mau menanggapi dulu, monggo. Begini Bu Deni, kita sebagai guru itu sebetulnya menerima siswa itu apa adanya, pertama ya, positif terhadap anak-anak. Kalau menurut BK itu nanti kita kumpulkan boleh, cuma nanti konseling kelompok namanya, dengan masalah yang sama dikumpulkan, tapi tidak harus dicatat. Itu catatan pribadi di guru BK saja, dan itu di konseling kelompok. Biarlah teman-teman BK yang menangani beserta wali kelas. Kalau terjadi hal yang tidak diinginkan, nanti kita konferensi kasus bareng-bareng dengan pihak yang terlibat. Jangan sampai anak yang punya masalah itu nanti terlalu banyak diekspos. Itu termasuk salah satu bullying nantinya, ke sana jatuhnya ya. Nanti kalau misalnya ada hal-hal yang memang perlu diadakan konferensi, kita adakan konferensi dengan pihak-pihak yang terkait saja untuk menangani masalah siswa yang memang benar-benar butuh penanganan khusus. Itu ya Bu Eni ya. Jangan sampai semua, apalagi dirapatkan di sini kemudian anak-anak jadi malu, jangan sampai. Kita benar memang menangani anak-anak, tapi anak-anak tetap nyaman nantinya besok kalau masuk, jangan sampai malu. Itu saja yang ingin saya tekankan di sini. Monggo mungkin bisa ditanggapi dengan yang lain. Oke, terima kasih Bu Syarifah. Oke, Bu Eni, kemarin panjenengan dan tim ya sudah membuat peraturan itu menjadi lebih ramah anak ya, dari kalimat yang awalnya negatif menjadi kalimat yang diubah menjadi lebih positif dan lebih membangun. Kalau terkait dengan peraturan sekolah, mungkin memang pihak sekolah bisa menyusun terlebih dahulu. Nah, kita membiasakan anak itu melalui keyakinan di kelas ini, sehingga mereka kita bimbing lebih intensifnya di kelas-kelas, sehingga ketika di kelas-kelas ini sudah punya keyakinan yang bagus, yang baik, paling tidak sudah berkurang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terkait peraturan sekolah. Kemudian terkait dengan Pak Anies tadi, bagaimana jika penanganannya sangat banyak dan lain-lain, kita ya tadi itu kita berpatokan kepada kesepakatan kelas masing-masing. Kejadian apa yang sering terjadi di sekolah kita, itu yang kita bahas lebih dalam dengan anak-anak kita. Biasanya sering terlambat. Kalau terlambat, apa konsekuensi yang bisa kalian lakukan yang bermanfaat begitu. Jika memang mereka sepakat, mereka akan melakukan kegiatan yang positif seperti merawat kebun belakang dan lain sebagainya. Dimonggo bisa disampaikan melalui kesepakatan kelas, sehingga ketika Pak Anies melaksanakan itu tidak ada pelanggaran di sana karena disepakati oleh siswa-siswa kita.
Jika terlambat sudah harus punya kesadaran diri, ayo langsung ke belakang membersihkan rumput. Nah kalau lebih senang membersihkan rumput bagaimana? Ya berarti yang memang minatnya di sana, ya kita belajarnya dengan bisa mengajar di sana juga ya. Mungkin seperti itu langkahnya. Oke, terima kasih banyak atas masukannya Bapak Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Bu Umi selaku MC-nya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang sudah disampaikan dan juga ini yang sangat bermanfaat sekali dari Bapak Ibu Manafai dan juga penguatan dari Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 1 Dampit. Baik Bapak Ibu, itu tadi kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 oleh calon guru penggerak angkatan 10 tentang budaya positif di sekolah, yakni oleh Bapak Ibu Manafai Damai SPD. Sebelum kita tutup, mari kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Ibu. Alhamdulillah akhirnya kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih. Marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya mewakili Bapak Ibu Manafai Damai mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu. Jangan lupa mengisi daftar hadir karena kita itu baik Bapak Ibu, terima kasih. Saya tutup kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti setelah ini sebelum panjenengan melaksanakan kegiatan lain, kita berfoto 1-2 kali foto, oke? Bisa langsung berbaris di depan untuk dokumentasi kegiatan. Monggo berarti pengumuman berikutnya. Hadiah dari Pak Idul di luar, nggih. Apa? Bakso. Senang banget. Semangat.